bisa, jadi yang lain juga bisa. Mungkin itu ya, tapi menurut aku sekarang gampang banget kita bisa mengatasinya gitu. Wah, terima kasih banyak Ibu Yana. Nah, teman-teman semua kita boleh dong sama-sama mengatasi muda lagi. Wah, itu harus dihargai sih tentunya. Dan terima kasih juga untuk Kemenparekraf yang sudah memberikan wadahnya untuk kita semua berkembang. Baiklah, sekarang Bianca mau lanjut lagi nih ke Teh Rosa. Pertanyaan selanjutnya untuk Teh Rosa. Kan dalam menyeimbangkan peran sebagai diva dan juga entrepreneur tentu penuh dengan tantangan. Apa sih rahasia Teh Rosa agar keduanya tuh tetap berjalan? Oke. Gimana caranya ya? Kita semua kan punya hari yang sama ya. Satu hari itu berapa jam? 24 jam. Nah, di 24 jam itu ada yang sekolahnya berapa jam, ada yang tidurnya berapa jam, ada yang mainnya berapa jam, gitu. Nah, kita tinggal memilah-milah. Kalian mau apa? Mau maksimal tidur? Banyakin tidurnya. Mau maksimal belajar? Banyakin di sekolahnya atau lesnya. Mau maksimal happy-happy? Banyakin teman-temannya, gitu kan. Jadi 24 jam itu adalah waktu yang kita punya. Tergantung kita mau jadi apa, kita mau jadi sehebat apa, adalah bagaimana memanfaatkan waktu yang kita punya. Kalau aku selalu pikir bahwa aku punya karir nyanyi, aku punya keluarga yang harus diurusin, aku punya Rosa Beauty, aku punya beberapa lagi pekerjaan-pekerjaan lainnya, termasuk bikin konser, bikin film, dan lain sebagainya. Jadi 24 jam itu aku harus maksimal nih, gitu. Tidurnya berarti aku cukup tidur berapa ya? Buat aku cukup tidur 5 jam atau 6 jam udah cukup tidur. Ya udah, aku pasang tuh waktu tidurnya. Sebelum itu berarti aku harus bagi-bagi lagi. Tapi yang aku tidak pernah lupa adalah aku selalu mencari waktu untuk menyenangkan diri sendiri dengan apapun itu. Cuman misalnya nonton TV doang, nonton TV aja, nonton film yang ada di TV, misalnya, atau nonton YouTube, atau main ke rumah teman aku cuman buat ngobrol-ngobrol. Buat aku itu hiburan. Ketika kita pikirannya juga happy, biasanya yang keluar inspirasi-inspirasi. Tapi kalau kita mumet, kesel, marah, pasti ini ada blok gitu. Kayak udah nggak ada idea block lah ya. Jadi nggak bisa berpikir, nggak bisa mencari inspirasi. Jadi bagaimana sampai saat ini aku bisa menjalankan itu semua dengan cukup balance adalah pertama sih buat akunya harus happy, harus sehat dulu. Kalau misalnya akunya happy, pasti semua itu bisa berpikir dengan straight, bisa berpikir dengan jernih, dan itu saatnya kita memilah-milah apa yang perlu dilakukan, gitu sih. Tapi biasanya aku semuanya ada tulisannya. Jadi aku tulis aja hari Senin tanggal sekian, jam sekian sampai jam sekian aku ini, jam sekian sampai jam sekian ini, gitu. Apalagi kalau kemarin kan aku baru konser ya, jadi 1 bulan aku punya kalender bikin sendiri, nulis sendiri gede, tanggal segini sampai hari H, gitu. Ntar tanggal segini aku jam 10 pagi, misalnya jam 9 pagi olahraga sampai jam 10, setengah 11 aku latihan nyanyi 2 jam, habis itu aku latihan dance. Kenapa? Karena aku harus kenapa aku tulis dan aku taruh di kamar aku, gede banget. Jadi supaya apa? Supaya aku tetap keep on track, tetap akan mengikuti apa yang sudah aku programkan. Menurut aku itu penting. Karena sistem itu penting sekali buat kita. Jadi kalau kita pinter, kalau kita hebat, tapi kita tidak punya sistem yang baik, itu tidak akan maksimal. Jadi kalian harus dari sekarang, dari SMP ini udah mulai, oh aku SMA-nya mau di mana ya? Bagaimana caranya aku untuk bisa lulus dan bisa masuk ke SMA itu? Dipikirin dari hari ini. Kalian yang masih kelas berapa ya? Kelas 8 ya, kelas 8 gitu. Kalian harus langsung berpikir, oh berarti aku harus apakah harus ngambil bimbel, apakah harus belajar sendiri.
apakah aduh bimbel masih mahal nih, aku nggak cukup nih duitnya. Cari aja di YouTube, pasti banyak banget gitu yang mengajarkan itu dan cukup affordable gitu ya. Jadi kembali lagi untuk membagi waktu, kembalikan sama diri kita. Itu aja sih. Dan jangan lupa untuk ditulis. Nah, itu dia tipsnya, bermanfaat banget. Jadi sama teman-teman semua bisa diterapin tuh di rumah. Oke, Teh Rosa, yang mau lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kan di Indonesia itu terpaksa, ya kan? Kalau misalnya kita nggak suka di bidang bisnis, kita nggak suka kosmetik, jangan bergerak dalam bidang kecantikan. Kita sukanya masak, cari kalian bisa jadi vlogger, bisa jadi food blogger, bisa jadi segala macam gitu, bisa jual, bahkan bisa kalian experience dan eksperimen sendiri ya. Masakan apa nih yang bisa dibikin lagi nih yang keren nih, yang apa segala macam yang enak gitu buat dijual. Nah, jadi intinya adalah lakukan yang kalian suka. Yang penting adalah kalian punya uangnya berapa. Jangan memaksakan diri, apalagi utang-utang. Zaman sekarang kan banyak ya kayak yang wah adalah apa sih namanya yang kayak apa sih pinjam-pinjam tuh? Pinjol ya. Nah, jangan sampai kalian ada ikutan, oh gampang nih, cuma tinggal KTP aja gitu. Gampang nih, oh tidak semudah itu gitu. Jangan sampai pinjol. Pokoknya kalian punya uang berapa, sisihkan dari uang jajan yang dikasih. Kalau memang misalnya bisa menyisihkan itu, manfaatkan dari yang kita punya aja. Nah, caranya gimana? Paling mudah, memang benar sih sekarang. Zaman sekarang itu keuntungannya adalah digital ya. Jadi yang paling mudah adalah yaitu salah satunya menjadi konten kreator ataupun menjadi afiliator. Karena dengan itu modalnya tuh nggak banyak, gitu. Cuma tinggal memanfaatkan sosial media, itu aja, langsung bisa. Iya, betul banget itu teman-teman. Gitu. Silakan. Saya ingin jawab ya. Jadi ada contoh sukses kemarin itu ada program daur ulang yang kami lakukan. Ada salah satu contoh waktu itu buku yang dicetak emboss batik yang kami jual sampai ke Malaysia dan itu laris dijual. Untuk meningkatkan dampak pemberdayaan wanita di Indonesia, Kami waktu itu untuk launching mesin sampah AI dan juga launching mesin minuman untuk menjadi produk UMKM. Dan kolaborasi ini tujuannya untuk mensukseskan, untuk yang bertujuan untuk kemajuan karya anak bangsa Indonesia. Begitu apa namanya, ada sebuah wadah ya, di mana semua orang tuh bisa gabung berarti ya. Boleh kasih sih, boleh dijelasin nggak gimana sih caranya kalau teman-teman di sini mau ikut komit? Ya nggak sih? Tuh, pada mau nggak sih maunya? Ada alasan buat jalan-jalan nih? Boleh, gampang tinggal teks Bu Imas. Ibu Imas mana ibu? Ibu Imas. Mungkin Ibu Imas bisa, boleh nggak Ibu Imas bisa dijelasin sedikit bagaimana caranya supaya teman-teman bisa gabung di komit? Silakan Ibu Imas, boleh dong kasih tepuk tangan yang meriah untuk Ibu. Sekolahan. Ada mahasiswa juga. Formnya ada di mana? Ada yang nanti bisa di admin kita. Jadi follow, ada Instagramnya kan? Ada komit.id. Oh, jadi nanti kalian follow komit.id, dicek aja Instagramnya, terus kalian bisa cari linknya pastinya ya. Gimana cara mendapatkan dirinya? Menarik banget ini komit. Keren banget. Jadi emang anak-anak komit itu alhamdulillah tahu Cak, kita udah pernah ke Jepang, Wow. Malaysia, ke Korea. Kepala sekolah juga bangga banget anak-anak. Wih, keren banget. Nanti kita mau kantor. Itu kepala sekolah nih. Memang atas dukungan kepala sekolah, dinas pendidikan dan juga Kementerian juga tentunya sih gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas. Habis ini nambah nih followernya komit ya. Hingga di sini ada yang mau nanya nih ke kalian tapi masih takut, masih ragu, masih gak percaya diri. Nah, gimana caranya biar kita bisa percaya diri, terus kita juga bisa lebih improve lagi kepada diri kita sendiri. Terima kasih.
Baiklah, mungkin Aku mungkin coba ya. Oke. Percaya diri itu kan timbulnya dari namanya juga diri ya. Timbulnya dari kita sendiri dulu. Biasanya dari apa? Dari fisik, dari kemampuan, ataupun dari cara berpikir. Supaya kita percaya diri, kita harus tahu dulu kapasitas diri kita. Misalnya, aduh aku hari ini lagi kusem nih, misalnya gitu ya. Kalau kusem, cepet cuci muka, pakai sunblock. Jadi ketika ketemu sama teman, jadi gak dibilang ini kusem banget muka kamu gitu, enggak, ya kan? Karena apa? Karena kita prepare. Yang paling penting ada prepare. Preparation itu adalah kunci. Dari rumah, jangan sampai ketemu teman belum mandi, masih kecil, ya pastilah ya. Jadinya apa? Timbulnya orang-orang, ih dia mah nggak pernah mandi gitu. Terus jadinya bikin apa? Bikin kita jadi tidak percaya diri, betul nggak? Tapi kalau kita mau ketemu teman, tapi udah wangi, udah cakep, udah sisiran, udah pakai kerudung, udah segala macam, baju jadi setrika, pasti kita udah pede sendiri sama diri sendiri. Ketika kita pede ketemu orang, ya udah kita udah percaya diri. Saya yakin bahwa kita mampu, betul nggak? Karena kita tidak yakin ini pelajaran ini, aku udah ngerti belum sih? Bisa nggak sih jawabnya, betul nggak? Caranya gimana supaya percaya diri? Belajar. Kita misalnya minggu depan mau tes, tapi susah nih pasti nih pelajarannya nih. Dari minggu ini harus udah belajar. Jadi ketika kita tes nanti, kita udah percaya sama diri sendiri. Kita percaya diri, nilainya jadi bagus. Akhirnya apa? Orang-orang sama kan? Wah hebat kamu pintar. Pujian-pujian itu akan bikin kita juga tambah percaya diri. Gitu sih, mungkin sekilas dari aku gitu. Preparation is the key. baik. Semoga ceria bisa tambah ceria lagi ya. Iya. Sekarang nama panjangnya jadi ceria dan percaya diri. Wah, boleh dong kasih tepuk tangan yang meriah untuk ceria. Pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih dan nah kita mau tanya nih. Oh, boleh ya, boleh. Oke, kalau gitu silakan. Jadi yang pertanyaan pertama adalah kan kita pelajar ingin mencoba untuk produktif nih, mulai produktif di bidang digital seperti tadi affiliator atau content creator. Nah, menurut narasumber-narasumber yang keren ini apa Atau apa namanya merangkai bunga misalnya gitu. Kita sukanya apa? Aku sukanya aku tertarik dengan apa misalnya kosmetik misalnya gitu. Aku suka nih coba-cobain lipstick, aku suka dengan shade-nya. Habis itu kita branding diri kita sebagai orang yang penyuka kosmetik. Jadi sebelum nanti kita akan lanjut menjadi seorang affiliator, kita harus tahu dulu kita sukanya apa. Misalnya nih, aku suka matcha. Siapa di sini yang suka matcha? Banyak kan? Suka matcha, apa suka ocha? Yang suka matcha, terus nanti berpikir bahwa satu ketika mau jualan matcha, artinya kita harus membranding diri biar orang lain tahu kita suka matcha. Setiap misalnya pagi-pagi kita bikin aja matcha buat diri kita videoin. Bangun tidur jam segini, bikin matcha dulu sebelum sekolah, kayak gitu. Kita minum matchanya. Habis itu next time kita bikin konten lagi, kita cari kegunaan atau fungsi matcha buat kesehatan kita tuh apa sih gitu. Yang selanjutnya cari juga misalnya, oh public figure yang sama dengan kita yang suka matcha siapa sih, follow gitu. Ataupun itu hanya salah satu contoh misalnya kalau kita suka matcha. Habis itu bereksperimenlah, apakah kita mau jadi afiliator. Misalnya kita nge-review produk matcha A, matcha yang ini enak loh gitu. Tapi jangan sampai membandingkan dua produk terus menjelek-jelekan ya, karena itu tidak etis. Jadi kita harus menghargai setiap produk yang dikeluarkan oleh orang lain. Karena apa? Karena itu adalah hasil dari
pemikiran orang tersebut, hasil kerjasama, hasil kerja keras mereka. Jadi kita tetap harus selalu menghargai hasil karya orang. Tapi misalnya dibandingkannya dengan hal yang berbeda, misalnya harganya sekian, kemasannya ini, kemasannya itu, sehingga orang-orang jadi tahu kan. Nanti suatu ketika kita mau mengeluarkan brand matcha sendiri, orang akan percaya. Karena apa? Karena jejak digital kalian itu akan dilihat dari sebelumnya. Oh, aku percaya nih orang ini pasti matchanya enak. Karena apa? Karena dia paham banget tentang matcha, gitu. Mungkin itu ya. Jadi semua hal bisa dijadikan bisa jadi afiliator atau content creator. Tapi yang paling penting adalah konsisten, gitu. Apapun itu, mau jadi guru les, misalnya anak SMA mau jadi guru les anak SMP, atau anak SMA mau ngajarin dance anak SMP, itu pasti bisa, semuanya bisa. Yang penting konsisten. Itu yang satu sih aku bisa jawab. Yang keduanya mungkin dijawab sama Komit bisa memberikan dampak yang baik dan juga memberikan seluruh program-program yang bermanfaat untuk Indonesia dan juga anak bangsa dan perempuan Indonesia. Oke, kita foto sama-sama terlebih dahulu. Salam kreatif. 1, 2, 3. Yes. Baiklah, kita kepada para peserta. Aku hari ini senang banget ya, ini baru tanggal berapa nih? 19 Agustus. 19 Agustus dimana kita baru 2 hari yang lalu merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dan pagi-pagi di tengah macetnya yang luar biasa di Jakarta, hujan, macet, ternyata di dalam itu jam 9.30 mungkin agak telat dari yang seharusnya, tapi mereka udah ada gitu, udah penuh banget diisi oleh anak-anak dari SMP dan SMA. Oh, ini ada anak 2 ini nih, harusnya kamu ikut juga sini dari kami. Nah, Dari sebelah satu sini satu sebelah aku. Jadi 2 cewek cantik ini, mereka dari mewakili komip, di mana diundang juga di sini. Kita bikin acara dan mengundang para craft juga ya. Dan hari ini kita memberikan motivasi dan juga mungkin sharing ilmu untuk para pelajar-pelajar SMP dan SMA. Kalau aku, karena aku dari foundernya Rosa Beauty, aku juga mengajak banyak anak-anak itu untuk belajar untuk menjadi content creator di sosial medianya mereka, dan juga mengajak untuk mereka bisa menjadi afiliator. Jadi mereka juga bisa mulai untuk belajar untuk bisa berdaya gitu, bisa menghasilkan uang nantinya. Melihat anak-anak sendiri tadi di dalam sangat semangat, antusias. Semangat banget ya? Iya. Kamu kaget juga ya? Iya, aku juga kaget. Pada semangat semua, senang. Mengapa Teh Rosa mendukung kegiatan ini nih? Apa latar belakangnya? Sebetulnya aku selalu berpikir bahwa kita itu orang Indonesia harus bagaimanapun selalu berpikiran positif, bahwa generasi-generasi yang sekarang itu anak-anak bangsa itu memiliki potensi-potensi yang luar biasa, asal mereka diberikan wadah, diberikan kesempatan dan kepercayaan gitu. Nah, ketika aku diajak untuk ikut serta dalam acara ini gitu, dalam acara kayak memberikan inspirasi dan motivasi buat anak-anak SD dan SMP, aku kayak, wah ini kesempatan aku juga supaya aku bisa memberikan inspirasi kepada mereka bagaimana caranya kita untuk menjadi seorang pengusaha misalnya, atau untuk mengembangkan bakat gitu. Dan kebetulan ternyata anak-anak SMA sendiri ini mereka tadi mengajukan berbagai pertanyaan dan keren-keren banget pertanyaannya. Menurut aku amat sangat optimis jadinya sekarang bahwa Indonesia bisa sebetulnya kalau misalnya kita tetap diberikan kesempatan juga dan wadah ya, terutama dukungan dari pemerintah untuk para generasi muda ini berkembang. Harapan ke depan Mbak Rosa sendiri gimana? Harapan sebagai DIPA, sebagai pebisnis Indonesia.
sebagai seorang penyanyi, aku berharap juga banyak diketemukan lagi ataupun muncul lagi bakat-bakat baru yang hebat. Karena dengan musik atau kesenian itu bisa membawa nama Indonesia harum bukan cuma di negaranya tapi di belahan dunia manapun juga. Karena kehebatannya musik itu nggak ada boundaries gitu ya, nggak ada limit usia ataupun gender ataupun profesi. Semua orang bisa menikmati musik, semua orang bisa menciptakan musik gitu. Jadi aku berharap kalau sebagai pelaku seni, aku berharap banyak banget nantinya ke depannya bakat-bakat yang hebat-hebat lahir juga di Indonesia. Kalau untuk sebagai seorang businesswoman dan juga di sini ada Sky dan juga Akira yang memang mereka masih kelas 12. Masih kelas 12, mereka ikut dalam sebuah wadah namanya Komip, di mana di situ banyak mengajarkan dan juga banyak pelatihan ya. Mungkin kamu bisa jelasin dikit yang tadi bahwa anak-anak itu bisa karyanya bisa sampai ke luar negeri. Iya, jadi di Komip ada pelatihan yang kita bisa experience dan membuat karya-karya yang karya-karya ini mungkin bisa untuk daur ulang atau pokoknya yang untuk bisa meningkatkan bangsa ini, dan produk-produk ini juga kita bisa jual ke luar negeri sampai ke Malaysia, sampai Korea, dan iya. Itu ya, saya yakin ya dengan adanya wadah seperti Komik ini, target Indonesia Emas 2045 itu akan tercapai. Amin. Menurut aku sebetulnya kita bangsa yang besar dengan populasi yang amat sangat besar gitu, bahkan ya bisa dibilang mungkin 5 besar di dunia ya, populasi yang terbesar gitu. Dan sekarang itu banyak sekali penduduk Indonesia memang udah melek teknologi. Mereka itu kelebihannya adalah suka sosial media gitu. Itu adalah kita jangan mengambil itu menjadi sebuah pesimis, tapi itu harus optimis. Dengan menyukai sosial media, artinya kita bisa juga sebetulnya mempergunakan sosial media itu untuk hal-hal yang positif, berbagi informasi, berbagi motivasi, mengembangkan bisnis. Pokoknya selama itu kita bisa lakukan dengan positif, pasti itu hasilnya juga akan menjadikan hal yang positif lagi. Digabungin aja, begitu banyaknya nanti misalnya generasi muda yang lebih kreatif, lebih inovatif, dan juga lebih optimis gitu. Digabungin akan tambah besar lagi. Aku yakin banget kalau kesempatan dan juga regulasinya dan juga dukungan, yang paling penting dukungan dari pemerintah untuk terus mendukung potensi-potensi yang hebat ini yang dimiliki anak bangsa, aku yakin cita-citanya dari kita semua akan tercapai. Lagi nggak sih Teh pengen ikut acara partisipasi kayak gini lagi? Seru kalau selama aku bisa ada waktunya dan bisa menginspirasi orang lain, ya pasti aku dengan senang hati. Terima kasih. Thank you ya, seru banget. Semangat terus. Mana sih nih handphonenya aku fotoin? Ini pakai aja biar ada foto. Ya. 1, 2, 3. Ini setengah badannya 1. Oke. Terima kasih. Thank you guys. Ini tuh mau foto lagi tuh. Oh, ya udah. Nih, geser ke sana sedikit. Geser ke sana sedikit. Terus kita mau nanya baru nih main biliar mungkin lihat di Instagram kayak gimana? Bercanda itu sama bapak aku. Iya, itu. Ya bisa dikit-dikit doang kayak nyodok sambil berdoa gitu ya. Beli bareng keluarga mungkin Iya. di Iya. Senang aja, maksudnya setiap ada waktu yang kosong buat aku itu adalah waktu aku bisa bareng-bareng sama keluarga gitu. Dan kebetulan kan aku kan tinggalnya di Jakarta, mama aku sama papa aku di Sumedang. Jadi kita kemarin sempat lah beberapa waktu yang lalu kayak sewa sebuah villa yang dimana kita semua bisa nginep di situ gitu, spend time like.
baru dijadwalin nggak sebulan berapa kali? Enggak sih, tergantung aja pas ada waktunya aku dan matching sama kegiatan mama papa aku juga. Teteh sedikit kan kemarin yang habis podcast sama ibu nih yang maaf yang kalau teteh pengen punya anak cewek. Oh amin doain ya. Doain tuh gimana ya? Ya itu cuma cita-cita lah. Mudah-mudahan kalau Allah berkehendak kan bisa aja. Amin. Mau kali ya? Enggak nanya juga. Thank you ya.